Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara menginput aplikasi Renboot atau aplikasi rencana kebutuhan SDMK. Nah baik, silakan masukkan alamat webnya, yaitu renboot.kemkes.go.id. Saya ulangi, yaitu renboot.kemkes.go.id. Nah, selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Silakan klik Renboot. Nah, selanjutnya masukkan username-nya, yaitu username yang dimasukkan di sini adalah nomor register puskesmas, nomor registrasi puskesmas. Nah, jadi silahkan dimasukkan, kemudian masukkan passwordnya, password dasar, yaitu 1-6. Kemudian selanjutnya masukkan kode keamanannya. Kemudian klik login. Nah, setelah klik login, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi di sini adalah menu tampilan dashboard. Silahkan kalian klik beban kerja. Di situ ada entry data. Nah, silahkan klik beban kerja, kemudian klik entry data. Nah, selanjutnya seperti ini. Nah, jadi ini tampilannya jika kalian belum pernah menginput sama sekali atau jika kalian belum pernah memindahkan data yang dari tahun 2020. Nah, jadi silahkan jika kalian ingin memindahkan dari tahun 2020 agar kalian tidak menambahkan SDMK lagi, silahkan diklik tahun 2020 karena kalian pernah menginput di tahun 2020. Nah, silahkan diklik 2020. Kemudian selanjutnya, nah di sini ini adalah hasil entry tahun 2020. Nah, untuk memindahkannya ke tahun 2021, silahkan kalian klik aksi. Nah, di sini pindah tahun 2020. Maksudnya tahun 2021. Kemudian di sini ini adalah jabatan-jabatan yang akan dipindahkan di tahun 2021. Nah, jadi di sini kemudian jika kalian sudah pasti ingin memindahkan jabatan-jabatan tersebut, silakan klik pindahkan. Nah, jadi di sini memproses untuk pindah ke tahun 2021. Nah, jadi di sini ya, di sini sudah pindah ke tahun 2021. Nah, silahkan diedit. Silahkan diedit SDMK-nya. Nah, jadi di sini ada beberapa jabatan yang jika kalian ingin menambahkan atau mengeditnya, boleh diedit. Nah, jika kalian ingin mengeditnya, silahkan klik aksi. Jadi silahkan klik aksi. Silahkan diklik aksi, kemudian klik edit SDMK. Nah, selanjutnya tampilannya seperti ini. Silahkan diklik edit existing.
Nah, jadi di situ ya ada edit existing. Nah, selanjutnya tampilannya seperti ini. Di sini ada nama-nama yang menduduki jabatan tersebut. Jadi silakan dipilih nama-nama yang sesuai dengan jabatan yang kita pilih, yang kita edit. Dipilih ada PNS, kemudian non-PNS atau tenaga honorer. Silakan dipilih jika mereka menduduki jabatan tersebut. Nah, selanjutnya setelah dipilih tenaga-tenaga yang dimaksud, kemudian klik simpan. Nah, maka selanjutnya seperti ini. Jadi di sini terdapat jumlah PNS, kemudian ada jumlah honorernya juga. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan uraian tugas atau tugas pokok. Silakan diisi tugas pokoknya. Silahkan dipilih tugas-tugas pokok yang telah dilakukan setiap harinya. Jadi dipilih uraian tugas atau tugas pokok yang sesuai dilaksanakan atau dilakukan setiap harinya. Nah, kemudian di sini untuk norma waktunya itu sudah paten, sudah tidak dapat diubah lagi. Begitupun dengan waktunya, satuannya, kemudian standarnya. Nah, yang dapat kita ubah itu adalah capaiannya. Nah, jadi di sini sudah ada beberapa yang telah diinput oleh pengelola SDM sebelumnya, oleh pengelola SDM tahun 2020. Nah, jadi di sini jika kalian ingin menambahkan tugas pokok yang tidak ada dipilih oleh pengelola SDM sebelumnya, silakan di checklist, dicentang, kemudian nah di sini uraian tugas maksudnya norma waktunya sudah paten ya. Kalian tinggal mengisi capaiannya. Nah, selanjutnya, jika semua tugas pokoknya sudah diisi atau dimasukkan, silakan jangan lupa disimpan. Kemudian, nah di bawah sini adalah tugas penunjangnya. Jadi, jika dia seorang pengajar, di bidangnya silakan diisi di sini. Nah, untuk tugas penunjang itu biasanya norma waktunya disesuaikan dengan yang dilakukan. Dia belum terisi, tidak seperti tugas pokoknya. Nah, setelah semua diisi, silakan diklik hitung kebutuhan. Nah, jadi seperti ini ya. Jabatan yang sudah diedit di sini sudah tersimpan. Atau sudah berhasil diedit itu akan tersimpan. Nah, jika kita ingin menambahkan SDMK atau menambah SDM yang tidak ada ya di jabatan yang sebelumnya, maka silakan diinput, kemudian diisi, yaitu pilih jenis japungnya, kemudian jabatannya, dan jenjang.
Nah, di sini saya ambil contoh ya. Nah, selanjutnya, jika semuanya sudah diisi, jadi ini beda ya penginputan dengan penginputan yang sebelumnya. Ini cara menambahkan SDMK yang tidak ada di jabatan sebelumnya. Nah, jadi di sini silahkan dipilih nama SDM yang menduduki jabatan tersebut, walaupun yang bersangkutan adalah tenaga honorer. Karena di sini tujuan kita adalah untuk menghitung kebutuhan PNS. Jadi untuk tenaga honorernya tidak akan terbaca. Nah, jadi seperti ini ya. Ini yang sudah terpilih, yang sudah dimasukkan di jabatan-jabatan yang ada di nama-nama yang ada di jabatan yang sudah diinput. Untuk yang warna abu-abu ini. Nah, jangan lupa diklik simpan jika sudah dipilih SDM-nya. Nah, jadi di sini jumlah PNS-nya, kemudian jumlah PTT, jika tidak ada dia terbaca kosong. Nah, caranya hampir sama ya, seperti mengedit SDM sebelumnya. Jangan lupa ditambahkan tugas pokok yang sesuai dilakukan setiap harinya. Kemudian jangan lupa isi capaiannya. Jadi di sini sambil contoh ya, beberapa tugas pokok yang dilaksanakan. Jadi mohon maaf ya, di sini saya agak lambat karena mungkin faktor jaringan yang kurang mendukung. Nah, di sini saya ambil beberapa contoh saja tugas pokoknya. Silakan Bapak Ibu nanti lanjutkan. Nah, kemudian di sini tugas penunjangnya. Oh ya, mohon maaf tadi lupa simpan ya. Jadi silakan disimpan dulu. Nah, jadi di sini kita lanjut tugas penunjangnya. Jika dirasa ada tugas penunjangnya, seperti dia seorang dosen atau seorang pengajar, nah silakan nantinya diklik di sini di poin atas. Untuk mengisi ABK ini, usahakan langsung berhadapan dengan tenaga tersebut atau kalian buatkan format uraian tugas dan mereka yang mengisi. Karena uraian tugas itu hanya mereka yang mengetahui. Karena jangan lupa setelah kalian input, kemudian klik hitung kebutuhan. Nah, inilah tadi SDM yang kita tambahkan.
Jadi di sini ya, SDM yang kita tambahkan itu. Nah, jadi di sini terbaca PNS sekian, terus kemudian non PNS. Sebenarnya kalau dia mungkin ini faktor jaringan. Nah, biasanya di sini tidak terbaca non PNS karena yang dihitung itu adalah kebutuhan, berapa kebutuhan kita. Nah, di sini tidak bakalan terbaca non PNS, walaupun diisi non PNS-nya tidak akan terbaca. Nah, selanjutnya untuk mengetahui yang kita input itu, kita bisa klik beban kerja lagi, kemudian klik laporan. Nah, selanjutnya kita pilih jabatan yang akan kita lihat. Atau nanti ketika selesai menginput, boleh di print per jabatan seperti ini. Kemudian jangan lupa ya diisi semua jenjangnya. Nah, silakan di print. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya tampilannya seperti ini. Di sini ada jabatan dan jenjangnya. Kemudian ada existing-nya. Kemudian ada kebutuhan dan kekurangannya. Jadi di sini terbaca existing, berapa PNS-nya. Nah, non PNS di sini seharusnya tidak terbaca. Nah, jadi di sini tidak akan terbaca nantinya. Yang terbaca itu adalah jumlah PNS-nya saja atau existing PNS-nya. Nah, kemudian terhitung berapa kebutuhannya atau kekurangannya di sini. Kemudian keterangan jika dia kurang maka tertulis K. Nah, jika dia sudah sesuai akan tertulis S, dan jika lebih akan tertulis keterangan L. Nah, seperti inilah nantinya yang akan di print lalu dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan kebutuhan SDM tahunan yang setiap tahunnya telah dilaksanakan, atau setiap tahunnya kami buatkan dokumennya. Nah, semoga dapat dipahami ya Bapak Ibu sekalian. Jika masih ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan langsung ke pengelola SDM Dinkesnya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan selama pembuatan video ini atau pembuatan tutorial ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.